Jadi bulan Januari ini kan Kiai Kanjeng Samasa itu mendapat undangan yang boleh disebut membingungkan, boleh disebut rahmat, boleh disebut ujian, boleh disebut apa. Jadi yang pertama itu Hari Pers Nasional. Jadi dunia wartawan jurnalistik nasional itu ulang tahun dan minta saya untuk ngomong. Mungkin jamaah maknya sendiri tidak tahu bahwa saya itu meninggalkan koran dan televisi itu sejak tanggal 22 Mei 1998. Jadi hari kedua Soeharto turun, itu saya meninggalkan dunia pers. Saya ketemu TV lagi ya, TV-TV lokal seperti JTV, ADTV, TV 9. Dan saya juga kami belum mengizinkan kalau yang syuting ini misalnya RCTI, Indosiar, Trans 7 tidak kita izinkan. TV One jaluk ket biyen, apa Mata Najwa, apa Gig Andy segala dari ket biyen jaluk, apa ILC itu ket buyen jaluk dan aku gak tahu gelem. Jadi teman-teman wartawan mengundang saya itu juga tidak ngeh bahwa saya itu sudah meninggalkan mereka 18 tahun. Sekarang Anda tahu nggak maknanya saya meninggalkan dunia pers? Aku lah penulis, bukuku wis 70 luwih. Nek iku dianggap penggawean, iku penggaweanku, dianggap pacul, iku paculku lah ngono sih. Dianggap nafkah, iku nafkahku. Nggih ta mboten. Dianggap singgarai aku dikenal sak Indonesia sak dunia kan mergo aku nulis di koran dan tampil di TV kan gitu. Itu saya tinggalkan. Berarti apa nek tak tinggali berarti apa? Ya gak mek poso rek. Warungnya ditutup, ya toh? Gak oleh duit, gak oleh penggawean, nafkahku terancam, anak bojoku iso gak mangan lah ngono. Itu semua saya tinggalkan. Bukan hanya soal poso, tapi betul-betul saya tinggalkan. Padahal saya sebagai penulis esai terutama itu aku tahu sak pertandingan Piala Eropa aku nulis 5 tahu. Sak pertandingan tak tulis 5. Sisi budayanya, sisi latar belakang pemainnya, sisi tekniknya, sisi konstelasi tak tulis. Dan itu 10 menit ping 5 gak sampai sak jam oleh 5 aku. Jadi aku nulis koyo ngising. Dari cerah. Dan itu termasuk rahmat Allah kepada saya. Sampai hari ini aku gampang nulis, gampang. Tak turuti gak leren-leren sembuh pirang ewu halaman. Nah, itu saya tinggalkan. Sementara kan sak dunya iki lak wong golek penggawean sih. Aku malah ninggal penggawean. Dan itu pasti harus ada alasan yang harga mati tuh ya Fuad. Masa ndak harga mati nek wong penggawean ditinggal, pangan ditinggal, pacul ditinggal, sawah ditinggal. Dengan resiko keluargaku ya apa? Dengan resiko saya tidak mendapatkan akses dan aset. Ya. Abot jane rek. Nek dipikir-pikir, cuman aku gak tahu ngerasa abot. Pokoknya aku ngelakoni. Aku gak roh, aku ruwe iki bener tak lakoni titik. Nek untuk itu aku kudu mate ya mate oh. Gitu loh. Aku uripe ngono iku, pokoke tabrak wis. Loncat masuk kan gitu. Aku mlebu bleng wis. Dan itu saya punya riwayat banyak dengan keluarga, dengan Cak Fuad, dengan ayah ibu dulu, keputusan-keputusan yang semacam itu. Nah, tiba-tiba saya sudah lama tidak nulis Mbu Kompas, Tempo, Gatra, apapun sudah nggak lama sekali tidak nulis. Tiba-tiba saya diundang di situ tanpa teman-teman tuh menyadari bahwa aku iki wis poso teko awakmu kabeh. Dadi nek poso aku lak kudu ana bukane. Ya tadi. Nah, masalahnya adalah iki aku iki nek teko ndek Hari Pers Nasional iki buka ta mokel iki. Lah ngono sih Mas. Nek gak jelas iki buka berarti mokel. Lah aku mau mokel wis poso 18 tahun ya, mosok mokel. Gak. Jadi akhirnya karena pertimbangan macam-macam akhirnya tidak saya datangi. Jadi sangat banyak undangan yang tidak saya datangi. Tapi yang saya ceritakan ini yang Januari. Yang kedua itu teman-teman wartawan DPR wartawan yang tiap hari ada di kantor DPR di Senayan. Itu sekitar 150-an orang. Itu juga merasa cemas, gelisah melihat Indonesia, melihat wong DPR koyok ngono, kabinet koyok ngono, sak piturute, sehingga mereka lari ke kita dan ingin kita maiyahan di hadapan anggota DPR. Ini. 1
secara linear apik to karepe. Terus aku kan kondo arek-arek ngene lho, upama aku berangkat rono rek. Engko aku mesti dicekel kene iku karo malaikat Jibril. Sret. Lho enten apa? Ojo gaya kono. Lho napa? Gusti Allah gak dirungokno apa meneh dapurmu. Iso ta kerusakan yang menyeluruh complicated seperti itu iso diberesi dengan satu kalimat iya. Dan mereka kan tidak tahan sampai seperti Anda. Kalau Anda kan Kopassus, Anda kan Denjaka, Anda orang yang goyahnya sangat jelas sehingga wasilahnya sangat kuat. Kan begitu. Dan Anda ini langsung alamal insana malam ya'lam, Anda langsung diajari oleh Allah. Kalau tidak karena Allah maha gurumu, engkau tidak sampai ke sini. Anda orang-orang yang dipilih oleh Allah. Anda adalah orang-orang kaum baru yang Allah mencintai Anda dan Anda mencintai Allah. Di surat Al-Maidah ayat 54. Baca nanti sampai di rumah. Al-Maidah 54 itu 51. Ya. Gitu. Nah, akhirnya gini, tapi kan arek-arek bermaksud baik. Bermaksud baik. Karepe api kepingin dandane Indonesia. Semua kepingin dandane Indonesia. Semua tuh gelisah. Makanya di Maiyah kan kita terima semua. Ono sing sampean tahu biyen datang Brawijaya kelima datang sing tak suruh naik. Dadi sing teko nang nggon aku ndek Jogja iku ono sing pokoke kepingin dandane Indonesia, ono sing liwat kebatinan fakultas A, fakultas B macam-macam corone. Dengan teori-teori ono sing teori Imam Mahdi, teori khilafah. Apa jenenge dunia ya khilafah? Sak dunia berarti apa? Khilafah Islamiyah yang di Lampung itu. Jadi saiki wis ono khalifah Islam dunia nggone di Lampung. Dan aku dikon beat. Ya apa? Ya apa kan? Ono iki. Dan aku wis kirim intel saya lah ke sana untuk tahu persis apa itu. Macam-macam dan semua kita terima. Wis ono sing nganggo Hono Coroko, ono sing nganggo semua metodenya itu tidak penting bagi saya. Karena yang penting adalah mereka semua adalah orang yang cinta Indonesia. Mereka cinta NKRI, mereka cinta rakyat. Mereka orang yang cemas kalau kita tidak bisa sembuh dari banyak sekali penyakit ini. Itu yang saya terima. Perkara pendekatannya monggo. Karena kalau Anda sudah mengenal Islam, semua ilmu opo ae kerangkum di situ, bisa. Kon iso. Wis iso lah kabeh. Iso itu berarti maksud saya itu kenal dengan semua pendekatan itu dan selalu semua saya terima. Jadi akhirnya saya sarankan gini loh, teman-teman. Selama ada Indonesia Merdeka itu wartawan tidak pernah menjadi subjek primer dari pembangunan. Kalian hanya menjadi penonton dan pelapor. Itu pun kemudian kalian melaporkan atau menulis reporting tidak berdasarkan objektivitas dan alkis, tetapi berdasarkan kepentingan-kepentingan yang mendorong kalian datang. Kan gitu, ada kepentingan pemihakan politik, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan macam-macam. Nah, harus lahir jurnalis baru, kaum yang baru seperti di surat Al-Maidah 54 yang menyatakan kepada Republik Indonesia termasuk kepada orang-orang DPR bahwa Anda adalah subjek dari pembangunan di Indonesia. Anda adalah orang Indonesia, bukan orang yang nonton Indonesia. Kan gitu. Jadi tak kon gawe tulisan engko nek wis bener bahwa wartawan itu bukan hanya penonton, tapi wartawan itu juga pilar kelima dari demokrasi. Gitu kan, pilar kelima kalau cari wong sekolahan itu. Jadi Anda ini subjek. Nah, kalau genah omonganmu rasional, akurat, ada determinasi terhadap perkembangan zaman yang sekarang sedang berlangsung, tak ewangi rek. Tak ewangi. Jadi andaikan makyahan di depan kantor DPR itu tidak makyahan sama orang DPR, tapi untuk mewadahi wartawan-wartawan muda sing umure seawak-awakmu iki, ya, untuk menyatakan dirinya bahwa
ada komponen dalam masyarakat Indonesia yang benar-benar cinta rakyat dan kesejatian NKRI. Itu kedua. Sampai hari ini masih dalam proses kita uji, tak konsetor pikiran-pikirannya ya opo. Dan masih dalam proses. Jadi kita belum tahu apakah terjadi apa tidak. Kalau yang Hari Pers Nasional insya Allah tidak. Yang ketiga itu berlangsung sampai tadi siang. Jadi tadi malam itu dikejar terus endingnya tadi siang. Jadi Bu Mega PDIP itu minta betul untuk ulang tahun PDIP itu Kiai Kanjeng dan saya maiyahan di depan kantor PDIP di Jakarta. Jadi ada waktu kayak takon ya apa rek gitu. Jadi semalam tuh melalui Sabrang dan Zaki mereka bilang sudah 3 kali loh kita minta Cak Nun ini, sekarang ini urgen bener ini. Terus dia menjawab menjelaskan yang dimaksud Bu Mega kemarin dalam pidatonya itu bukan orang Islam, Cak. Yang dimaksud ideologi tertutup itu tidak hanya FPI, itu semua bisa terjadi pada sekte-sekte di Kristen, di Hindu, di Buddha, di mana-mana. Saya kondo, Bu, wong Indonesia itu gak iso nerima lebih dari 3 kata, Bu. Dadi nek sampean jelasno ngono iku kok gak dirungokno wis. Gak iso sampean jelasno ngono iku. Wong Indonesia iku aja nganggo anak kalimat. Budi mukul anjing titik. Nek mau sambil ngomong sholat subuh tidak wajib, komane gak diterusno, gak dirungokno. Pokoknya menurut Muzamil sholat subuh tidak wajib. Engkok koma kalau belum waktunya gak dirungokno wis. Terus gak kuat pikirannya. Gitu loh. Jadi sudah sumbu pendek. Jadi kalau saya datang ke kantor PDIP dengan Kiai Kanjeng, gimana sih Cak Nun itu sudah jelas dolim kok diwangi wis ngono tok wis. Wis gak iso dijelasno apa-apa. Ya toh? Jadi paling gawe bemper iku, soalnya wingi wis kadung menyatakan gak percaya akhirat. Ngono, wis pokoke langsung ngono iku. Jadi saya tadi siang ditelepon lagi pas di rumah Cak Nun dan saya coba jelaskan. Gini loh. Bu, sampean itu jangan ngomong politik. Ini saya beri etikat baik. Sampean jangan ngomong dengan kata-kata yang biasa dipakai oleh para politisi. Jadi ojo ono kata ideologi, kelompok, fundamentalis, sekte. Itu semua kalimatnya para politisi dan para aktivis. Sampean jangan pakai kata-kata itu. Coba belajar meletakkan diri sebagai ibunya wong akeh. Jadi omongan sampean tuh kasih sayang, pengayoman, cinta, kangen. Indonesia tidak punya ibu, tidak punya bapak. Ini anak yatim sa Indonesia kabeh. Piatu pisan. Mulane gelut ae nggih ta mboten. Gelut wong gak jelas bapake gak jelas mboke. Jadi di Indonesia ini Anda tidak bisa berpihak ke FPI atau ke Bhinneka Tunggal Ika. Anda tidak bisa berpikir bahwa Anda mau pro-Islamis atau pro-nasionalis. Yang terjadi adalah tidak ada yang ngerti yang bagaimana Islamis, yang bagaimana nasionalis. Setiap kelompok mengaku dia Bhinneka Tunggal Ika dan mengatakan yang lain itu anti Bhinneka Tunggal Ika langsung sih. Karena mereka sedang kehilangan gravitasi berpikir. Mereka sedang kehilangan keadilan berpikir. Mereka sedang kehilangan ketegaan berpikir. Miring rene atau miring rene. Nek aku teko nang PDIP, Bu, berarti aku miring rene. Terus kok dioreng-oreng karo sing kene. Terus Zaki, ya apa nek ngene Cak, sampean teko nang PDIP tapi mari ngono nang Golkar, mari nang PKS, mari ngono nang Demokrat, nang Perindo. Zak, kon kok tega karo aku.
Wis tuwek ngene lho, kok kongkon muter keliling kaya komedi bedes aku. Jadi kalau mau diproporsikan jadi gini loh Bu. Kalau saya datang ke acara yang sampean minta itu nanti kontraproduktif, itu lebih besar pasak dari tiang dan itu menegakkan benang basah. Dia akan merugikan PDIP, merugikan saya, merugikan orang Islam, merugikan semua bangsa. Tidak ada baiknya. Wis menimbulkan fitnah tok. Nggih ta mboten? Menimbulkan fitnah tok. Dan sing paling tak pikir ku ndane arek-arek maknya. Ndane lak gelut dhewe arek-arek. Oh, gak cak nunu karepe ngene. Oh, wis gak iso ngono ae. Gelut dhewe ya gak? Jadi Bu, ini kontraproduktif, tidak bisa. Tapi jangan dipikir saya tidak mau dandanin Indonesia. Nek sampean memang bener-bener mau dandanin Indonesia, saya sumbang caranya. Bertahap dan bertingkat. Ngene caranya. Aku duwe konsepnya. Yes, konsep keris, pedang, pacul utawa arit, lak ngono to. Nek gak teko kerise sik gak iso. Wong saiki iki pedange gawe macul, akhirnya celuri-celuritan to. Ndek-ndek celuri-celuritan saiki wis. EPI lawan GM apa? GMB isu gak karu-karuan saiki. Karena sudah silang sengkarut antara goyah dan wasilah, antara pedang karo arit. Orang tidak ngerti bahwa pegawai negeri itu bukan profesi, menjadi menteri itu bukan profesi. Orang tidak ngerti kok piye harapan. Dadi kudu diburu isik karo wong tuwek. Dan saiki kok nek kon gurung butuh wong tuwek di Indonesia kon belum akan sembuh. Wong kon iku pasien sing gak krasa lara kok. Nggih ta mboten? Wis jelas latang-latang disuntik nesu. Kok nglarani aku lho disuntik kon iki. Nggih ta mboten? Lah ngono ah. Wong lara gak ngerti nek lara. Wong opname gak ngerti nek opname. Lah ngono. Diuring-uringe doktere kan gitu. Maka sebelum bangsa Indonesia mengerti bahwa mereka membutuhkan orang tua, membutuhkan pusaka, membutuhkan ya nek cara NU yang membutuhkan Dewan Syuro apa jenenge? Majelis Syuro. Majelis Surya. Nek cara wong Jawa butuh begawan, butuh punakawan. Nek cara wayang kon iku ya butuh panembanismo ya saiki rek. Yang akan nonton wayang tapi cuma 2 jam di Jogja tanggal 17 aku nggawe lakon Petruk Kembar. Sing dalang Sigit teko Rembang. Petruk Kembar itu maksudnya ngene. Singkat ya. Pokoknya Ngamarta Raya itu sedang mengalami pagebluk. Pagebluk itu penyakit wabah sak negara sing garakno wong iku gendeng. Ngawur, agresif, dididik muring-muring. Terus kok gewelut sak negara iki. Awake tapi sehat. Jadi aneh virus iki. Awake sehat-sehat. Melaku Ciamis Jakarta. Kuat. Mergo kena virus gimana? Terus akhirnya sampai Puntadewa, Prabu Yudhistira dan adik-adiknya Bima, ya, Werkudara, Arjuna, Nakula Sadewa dan ponakan-ponakannya itu melok loro kena virus. Yudhistira yang berdarah putih itu darahnya mulai rodok mangkak. Jadi mulai gak arif meneh. Wah iki akhirnya wis topo njaluk tulung nang dewa. Akhirnya mereka bertapa. Belum sampai bertapa ternyata Kahyangan sudah gelisah dan sudah merasakan. Akhirnya Bathara Narada turun langsung. Sebelum Yudhistira mulai bertapa, Bathara Narada langsung membawa pesan dari Bathara Guru. Bathara Guru diilhami oleh Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, bahwa harus ada tumbal. No, tumbale iku Petruk. Jadi Petruk kudu dadi ratu. Nek kepengin waras Indonesia. Kok Indonesia? Amarta.
Di tengah pertemuan antara Bathara Narada dengan Yudhistira dan Arjuna, ini kan sementara si dalam taraf ini, sementara si Nakula Sedewa ini jaga istana, Bima menjadi Kopassus, komandan Kopassus untuk mengelilingi istana, sementara Wisanggeni dan Antasena itu menjaga pagar seluruh negara karena mereka yang paling sakti. Ternyata ketika dialog antara Narada dengan Yudhistira dan Arjuna, Petruk langsung teko. Siap. Mudhun teko Gunung Lawu. Nang Solo sik, terus nang Jakarta diluk, terus nang istana. No. Loh, Truk kok wis ning kene kowe le? Kula didhawuhi Rama Semar Badranaya yang bertindak sebagai Panembahan Ismaya yang lebih tahu dari Bathara Guru bahwa saya harus menjadi tumbal. Gitu. Akhirnya wes langsung diizinkan Petruk berangkat sama Yudhistira berangkat ke Amarta, Petruk dadi ratu. Ternyata begitu Petruk longgo, tambah nemen penyakitnya. Wah, nemen iki penyakitnya iki. Barang sing gak oleh didol. Wis gak karu-karuan wis pokoke negara gak karu-karuan wis. Wis pokoke pageblukin nemen bengong. Lho iki kok tambah nemen iki wis ditumbali Petruk kok tambah nemen. Gitu. Akhirnya penyelamatnya adalah surat Al-Maidah ayat 54. Qaumun akhir yang dicintai oleh Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya, yang dicintai Allah dan mencintai dan mereka semua mencintai Allah, yaitu Wisanggeni dan Antasena. Wisanggeni Antasena melayu nang istana diajar jenenge Petruk. Diajar wis kana sing ngalahno nek Antasena. Wisanggeni ku artine wasiun ghaniyun. Dua wis. Diajar, ayo kowe nek ra ngaku sapa tenane kowe, tugel tenan gulumu, tak preteli awakmu. Wis pokoke diajar gawe bal-balan karo arek loro iki. Antasena itu anaknya Bima, Wisanggeni itu anaknya Arjuna. Anak nakal, tapi sakti, makanya tidak boleh ikut perang. Diundang PDIP tidak mau. Iki wayang rek. Ini wayang iki. Begitu diajar sama Wisanggeni dan Antasena. Kalau di Solo, Antasena itu ya Antarja. Ya, jadi sama Wisanggeni Antasena jane padha sak wong. Sama dengan Siti Jenar sama Sunan Kalijaga. Akhirnya glebak ngaku terus ilang pitruke ternyata Bathara Kala. Ngono. Jadi ternyata Bathara Kala iki ratune iki ngono ceritane. Terus begitu diajar ngaku nek Bathara Kala kabeh menyaksikan dan langsung udaranya sejuk. Akhirnya Kresna sing ditilap teko, iki kok Ngamarta kok penak men saiki iki. Jare ana pegebluk kok malah penake kaya ngene, dadi sembuh kok semua orang. Begitu dia turun dari singgasana si Petruk Bathara Kala ini sembuh Indonesia. Jelas tadi, jelas deh masalahnya. Amarta. Itu ceritanya rek. Mari ngono Petruk yang asli dateng sama Semar, sama Bagong, sama Gareng. Niku palsu kok niku kudune kula kan gitu. Akhirnya Petruk langsung lungguh ning Petruk sing asli, lungguh ning singgasana karo Semar diuncalke rasa macem-macem kere gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, itu sekedar untuk memelihara kesadaran kita saja. Jadi saya ngerti ya, jadi gini, jadi ini sudah ada gejala bahwa Wisanggeni dan Antasena itu harus menyelamatkan Amarta dari Petruk palsu tadi. Petruk kan wong cilik dan dikagumi sebagai wong cilik blusukan nang dindi. Kan begitu kan? Ternyata Bathara Kala. Ngono ceritane rek.
Wayang ini gunanya untuk memperkembangkan pemikiran masyarakat dan futurologi. Gitu loh. Cuman sayang sekali dalang-dalang tidak banyak yang menguasai peta keadaan, sehingga mereka selalu lakonnya yang pakem-pakem. Nah, harus banyak yang carangan juga. Gitu loh. Saya kalau sekarang misalnya dulu Pak Harto sudah bikin Semar Bangun Kayangan. Saya mau bikin Semar Gugat Kayangan. Gitu. Iki kudu munggah rek tahun 2017 iki. Dan aku njaluk sepuro sebab aku dulu tahun 90-an aku bikin doa yang namanya doa mohon kutukan dan dikabulkan Allah. Terus aku nggak tahlukah 2 tahun yang lalu dikabulkan Allah. Arek-arek yang salah interpretasi terhadap tahluka. Tahluka itu bukan supaya awakmu sugih. Tahluka itu adalah proses pembusukan atau penghancuran, jenenge tahluka kok. Hal incredible hulk gitu. Gitu kok dari bahasa Arab iku rek. Lha ya apa kan iku. Makanya ketika WTC itu di pesawat itu kan letaknya di jalan itu Jurufenharin itu Jervher itu Jervhar Street itu persis dengan di Quran. Ya tapi ngono-ngono kabehku mek rahmat Allah yang sekilas-sekilas di muka bumi. Kita harus kembali kepada prinsip yang awal. Wis to apa sing kedaden dinyo ku nikmatono sebagai rahmat Allah. Ojo terus jadi goyah. Ojo terus turunnya presiden tuh goyahmu. Bukan goyah itu cuman wasilah kok. Gitu loh. Dan tidak ada kenikmatan dunia yang sejati. Kenikmatan tuh kalau dunia engkau akhiratkan sekarang juga. Kalau uangmu engkau jadikan manfaat dan kesolehan. Kalau dirimu, waktumu, pekerjaanmu kau jadikan sesuatu yang diridhoi Allah dan disukai Allah. Kan itu yang namanya kenikmatan yang sejati. Assalamualaikum. Selamat datang di Bawling Ma'iyah. Sedikit info saja, berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017 dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun mengungkapkan bahwa di awal tahun 2017 Mbah Nun dan Kiai Kanjeng banyak mendapat undangan yang membingungkan. Karena undangan itu bisa disebut rahmat, bisa juga disebut ujian, dan seterusnya. Poin selanjutnya, Mbah Nun memberikan beberapa macam contohnya. Misalkan contoh yang pertama dari Mbah Nun adalah Hari Pers Nasional. Jadi dunia pers nasional sedang ulang tahun dan meminta Mbah Nun untuk ngomong. Mungkin jamaah Ma'iyah sendiri tidak tahu bahwa Mbah Nun sudah meninggalkan koran dan televisi itu sejak 22 Mei 1998. Lebih tepatnya di hari kedua setelah Pak Harto turun. Sebagaimana yang juga pernah Mbah Nun ceritakan pada video yang dulu pernah kami upload yang berjudul Fakta Sejarah di Balik 98. Pada video itu Mbah Nun mengungkapkan salah satu alasannya kenapa beliau meninggalkan dunia pers tepat 2 hari setelah Pak Harto turun. Dan salah satu alasannya adalah menurut Mbah Nun, kala itu Mbah Nun tahu bahwa revolusi itu palsu. Orang-orang menginginkan Pak Harto turun bukan karena ingin menjadi lebih baik, namun sebenarnya karena orang-orang iri kenapa cuma Pak Harto yang bisa nyelonong. Semua kan ya pingin. Sehingga yang terjadi setelah reformasi adalah Soeharto baru yang semakin banyak ada di mana-mana. Nah,
Saat itulah Mbah Nun memutuskan untuk pergi dari Jakarta dan memilih untuk bersolawatan keliling ke desa-desa. Jadi intinya pada poin ini adalah, menurut Mbah Nun sepertinya teman-teman pers banyak yang tidak tahu bahwa sudah belasan tahun Mbah Nun berpuasa dari media. Dan masalahnya menurut beliau adalah, kalau beliau datang dalam undangan pers itu, beliau bertanya-tanya apakah itu berbuka puasa ataukah membatalkan puasa. Jadi menurut beliau, ya kalau itu buka puasa, lah kalau itu ternyata membatalkan puasa kan sayang. Karena sudah berpuasa dari media sangat lama sehingga sayang kalau sampai batal. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa pilihan yang Mbah Nun tentukan sewaktu meninggalkan media adalah keputusan yang tidak main-main. Karena untuk melakukan itu, untuk setia kepada pilihan itu, pasti harus ada landasan yang harga mati. Karena menurut Mbah Nun, kala itu media kalau bisa dikatakan adalah cangkul beliau. Karena beliau adalah penulis, sehingga saat memilih untuk meninggalkan media, itu sama saja berarti Mbah Nun telah meninggalkan cangkul beliau. Dan itu berarti sama halnya dengan kehilangan penghidupan. Karena memilih untuk meninggalkan pekerjaan, sementara semua orang mencari pekerjaan. Sedangkan beliau malah meninggalkan pekerjaan beliau. Resikonya adalah kehilangan mata pencarian. Kalau dalam istilah yang Mbah Nun ungkapkan adalah, itu sama dengan anak dan istri beliau terancam tidak bisa makan. Dan karena itulah, maka menurut Mbah Nun pasti ada suatu tekad yang harga mati di balik keputusan yang beliau pilih. Sehingga menurut Mbah Nun, atas pertimbangan bermacam-macam, maka akhirnya undangan dari teman-teman pers sangat terpaksa beliau tidak dapat penuhi. Dan menurut Mbah Nun sebenarnya ada sangat banyak undangan-undangan yang tidak beliau datangi, termasuk juga yang kedua beliau ungkapkan ini, bahwa teman-teman wartawan yang ada di DPR, jadi ada teman-teman sekitar 150 orang lebih yang setiap hari ada di kantor DPR atau teman-teman wartawan yang ada di wilayah DPR. Mereka itu meminta beliau untuk maiyahan di DPR, di depan anggota DPR. Karena teman-teman wartawan yang ada di DPR, mereka merasa sangat cemas, gelisah melihat keadaan yang terjadi pada lingkungan pemerintahan pusat. Mereka sangat khawatir melihat Indonesia seperti itu, melihat DPR seperti itu, melihat kabinet seperti itu, dan seterusnya. Sehingga mereka lari ke kita dan ingin agar maiyahan di hadapan anggota DPR. Dan itu menurut Mbah Nun secara linear kan baik toh maksudnya. Kemudian Mbah Nun bilang kepada teman-teman begini, gini loh Rek, semisal aku berangkat ke sana Rek, nanti pasti bajuku dipegang malaikat Jibril terus ditarik stet. Loh ada apa? Jangan gaya kamu Nun. Loh kenapa? Gusti Allah saja tidak didengarkan, apalagi dapurmu. Sontak jemaah tertawa. Selanjutnya Mbah Nun pun meneruskan dengan ngentiko, bisakah kerusakan yang menyeluruh, complicated seperti itu bisa diselesaikan dalam satu kali maiyahan? Sementara menurut Mbah Nun, mereka semua itu para anggota dewan kan tidak bisa bertahan dan memiliki kekuatan seperti kalian ini yang bisa bertahan maiyahan selama berjam-jam. Bayangkan, acara rutin maiyahan itu mulai dari jam 8 sampai jam 3 malam. Dan menurut Mbah Nun, kalau itu bukan karena Allah yang telah memilih Anda langsung, maka menurut Mbah Nun tidak mungkin Anda semua berada di sini sekarang ini. Itu karena Allah lah yang telah menuntun Anda langsung, sehingga kalau bukan Allah lah Maha Gurumu, maka tidak mungkin Anda berada di sini saat ini. Kurang lebih itulah garis besar pada poin ini. Dan poin selanjutnya adalah undangan ketiga yang Mbah Nun ceritakan, yakni beliau dan Kiai Kanjeng diundang oleh Bu Mega.
Jadi Bu Mega sebenarnya menurut Mbah Nun sudah cukup lama berulang kali meminta supaya Mbah Nun dan Kiai Kanjeng Ma'yahan di markas PDIP Pusat, lebih tepatnya di Lenteng Agung. Namun menurut Mbah Nun, intinya adalah beliau belum bisa menyanggupi permintaan dari Bu Mega selama ini karena beliau merasa belum saatnya. Sehingga jika beliau ma'yahan di PDIP, itu hanya akan menimbulkan banyak kontraduktif. Karena menurut Mbah Nun, orang Indonesia itu sedang mengalami ketidakseimbangan pikiran yang luar biasa. Sehingga nanti hanya akan menimbulkan berbagai macam fitnah. Jadi intinya, menurut Mbah Nun, untuk sementara waktu beliau memang belum bisa memenuhi permintaan Bu Mega karena hanya akan banyak menimbulkan kemudorotan dari berbagai macam sisi. Namun pada akhirnya kita semua ketahui bahwa Mbah Nun akhirnya kurang lebih 6 tahun setelah Mbah Nun mengungkapkan hal ini, beliau ma'yahan di Lenteng Agung, lebih tepatnya di markas PDIP. Lebih tepatnya pada kisaran akhir tahun 2022 kemarin. Dan meskipun sudah 6 tahun kemudian, namun ternyata masih tetap ada banyak kontraduktif yang dihasilkan. Seperti yang teman-teman masih bisa lihat saat ini pada komentar YouTube yang menyiarkan acara Sinau bareng Mbah Nun dengan Kiai Kanjeng di markas PDIP kala itu, tidak sedikit yang mencemooh dan memfitnah Mbah Nun. Misalkan, wah, so idealis, nyatanya ikutan kampanye juga. Wah, selama ini kelihatannya netral, ternyata condong ke PDIP. Dan masih banyak lagi. Bayangkan, 6 tahun semenjak Mbah Nun menceritakan bahwa akan ada banyak kontraduktif yang dihasilkan, ternyata masih tetap terjadi 6 tahun kemudian. Artinya, tetap saja masih banyak orang yang belum siap dan berpikir secara lebih jernih dalam memandang. Kurang lebih itu garis besar pada poin ini. Dan poin yang terakhir adalah Mbah Nun sedikit bercerita mengenai naskah drama teater yang berjudul Di Negeri Ngamarta, Petruk Palsu Dadi Ratu, yang rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2017, dan kurang lebih beginilah gambarannya. Di negeri Projo Ngamarta, Sang Prabu Puntadewa bertarung melawan para buto, berdaya upaya sekuat tenaga membersihkan negerinya dari segala bentuk kezaliman dan kemungkaran. Namun, kezaliman terus lahir, kejahatan terus berkembang bahkan makin merajalela. Hingga pada puncak kelelahan dan keputusasaan, Prabu Puntadewa ditemani oleh Janaka sowan kepada Kiai Semar dan curhat tentang kondisi Projo Ngamarta. Maka Semar pun membekali Sang Prabu dengan berbagai macam wejangan dari pengertian Jowo hingga pada pemahaman mengenai sedulur papat limo pancar, lengkap dengan simbolisasi warna, pralambang dewa-dewanya, serta aktivasi energi malaikat yang menyertainya. Prabu Puntadewa berusaha menyerap sebanyak mungkin materi-materi dari Ki Lurah Semar Badranaya, namun saudaranya Janaka malah ketiduran selama sesi tersebut berlangsung. Kesaktian dan kebijaksanaan Sang Prabu memang meningkat, digambarkan dengan adegan Sang Prabu mengalahkan seorang raja bangsa siluman. Tapi masalah tidak juga kunjung selesai. Kemudian datanglah Batara Narada, sang menteri penerangan para dewa, membawa pesan bahwa menurut petunjuk Batara Guru yang juga diteruskan dari titah Sang Hyang Wenang, bahwa bila mana problematika kehidupan di dalam Projo Ngamarta telah begitu rupa sulit diselesaikan, maka itulah saatnya kekuasaan dipegang oleh kaum Wong Cilik. Tanpa diduga, di tengah dialog antara Batara Narada dengan Prabu Puntadewa, muncullah Petruk yang datang atas dauh Ki Lurah Semar. Hal ini lantas diartikan pertanda bahwa kekuasaan mesti diserahkan untuk sementara kepada Petruk sebagai representasi Wong Cilik Jelata. Sementara Prabu Puntadewa dan Janaka mesti menjalani laku Topobroto selama 40 hari. Petruk pun naik tahta,
muncul dengan jubah kebesaran dan mahkotanya. Namun rupanya permasalahan dalam negeri Projo Ngamarta tidak juga selesai, bahkan kondisi makin runyam. Harga-harga bahan pokok melambung, rakyat makin kesusahan, para siluman dan demit makin merajalela. Werkudara, Nakula, dan Sadewa pun menghadap Sang Prabu Petruk. Werkudara yang memang tak terbiasa unggah-ungguh selain pada ibu dan gurunya langsung menyerang dengan kritik-kritik tajam. Nakula dan Sadewa pun mengamini, tapi rupanya Prabu Petruk malah membela diri. Dia merasa telah melakukan segala yang dia bisa dalam menjalankan pemerintahan. Membangun infrastruktur, membersihkan birokrasi adalah hal-hal yang selalu diungkit-ungkit oleh Sang Prabu Petruk. Werkudara ngotot bahwa kehidupan rakyat kecil makin sulit. Naik pitamlah Sang Prabu Petruk, Werkudara diusir dengan dalih tidak sami'na wa atokna pada pemimpin. Sedangkan Nakula dan Sadewa dikenai pasal percobaan makar terhadap pemerintah yang sah. Setelah terusirnya Werkudara CS, menggugatlah Wisanggeni dan Antasena bahwa tuduhan-tuduhan terhadap para sesepuh mereka itu sangat tidak beralasan. Prabu Petruk tetap bebal. Darah muda Antasena mendidih dan Sang Prabu Petruk pun dihajar. Namun ternyata Prabu Petruk kemudian bisa Tiwikrama menjadi raksasa yang sangat besar dan kuat. Antasena balik dihajar oleh Prabu Petruk dalam wujud raksasa. Di tempat lain, sosok Petruk dan Bagong malah sedang berdiskusi dan menyimak wejangan dari sosok MH Ainun Najib atau Cak Nun dalam bentuk wayang. Cak Nun menjabarkan soal tafsir Wong Jowo garis separo, Cino garis sak jodo, Arab gela-gelo. Suasana diskusi ini penuh canda tawa, keriangan, dan kemesraan. Majelisnya tidak hanya bermuatan ilmu, namun juga ada nuansa. Singkat kata, Petruk yang jelata, yang asli, dan Bagong ternyata lagi asyik maiyahan. Keberadaan Petruk yang asli baru diketahui oleh Wisanggeni dan Antasena ketika sowan ke Kilurah Semar, dan rupanya di situ ada Petruk dan Bagong yang baru pulang maiyahan. Wisanggeni dan Antasena pun menyampaikan keheranan sebab yang mereka mengerti Petruk sedang berada di Ngamarta. Mendengar keberadaan Petruk palsu yang memegang tampu pemerintahan Projo Ngamarta dan malah memperburuk keadaan, Petruk langsung menuju ke Projo Ngamarta dan menghajar Prabu Petruk. Sang Prabu yang bisa bertiwikrama dan mengalahkan Antasena malah dihajar habis-habisan oleh Petruk asli. Akhirnya Prabu Petruk dapat ditundukkan oleh Petruk jelata asli. Semar datang dan dengan kewibawaannya memerintahkan Sang Prabu Petruk untuk menunjukkan wujud aslinya. Rupanya selama ini Batara Kala yang menyamar jadi Prabu Petruk. Terbongkarlah penyamarannya. Kejadian ini dijadikan pelajaran oleh Semar kepada Puntadewa. Diberikannya wejangan bahwa sungguh mengurusi negara sebesar Ngamarta bukanlah hal mudah, sehingga jangan sembarangan memberikan mandat kekuasaan. Selain itu, seorang pemimpin yang baik mestilah tidak pernah jauh dari tokoh intelektual yang diwakili oleh Prabu Kresna dan tokoh spiritual yang dilambangkan dengan Semar. Sebenarnya masih sangat banyak terusannya, namun kurang lebih sampai di situ yang Mbah Nun ceritakan. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini.
Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.